Kita sampai hikmah yang ke-68. 67, 65, 66, 67 itu berbicara tentang nur, nggih. Kalau orang itu sudah punya nur, di antaranya mereka akan punya pelajaran dan kemudian menjadi peka. Saat seseorang niku menjadi peka, niku biasanya seperti kelebihan. Kelebihan, bukan kelebihan berat badan seperti saya. Kelebihan dalam pengertian beliau-beliau itu mampu merasakan, melihat, tentu melihatnya bukan dengan mata kepala. Kalau dengan mata kepala banyak temennya yang bisa kan gitu. Nah, saat terjadi kelebihan-kelebihan seperti itu, maka kemudian diingatkan kembali oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan hikmah yang ke-68 ini. Kita tidak boleh mengatakan ketaatan itu muncul dari diri kita, tapi itu semua atas pertolongan Allah. Lalu kemudian kita gembira. Nah, gembiranya itu harus mengingat bahwasannya itu semua adalah pertolongan Allah. Di sini disebut fabidzalika falyafrahu. Ini Al-Qur'an nggih. Fabidzalika falyafrahu. Karena fadl Allah atau fadilah dan rahmat Allah, maka bergembiralah. Jadi yang membuat kita bergembira karena Allah niku menolong kita memberikan ketaatan. Sebagaimana kalau seorang anak tadi itu bergembira karena bapaknya sudah memberikan motor tadi. Kalau gembiranya berlebihan dan salah arah niku mendaku. Ini semuanya adalah hasil jeripayahku. Lah niku salah. Di antaranya yang kita diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan mengatakan alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Niku di dalam surat Al-Kahfi kalau yang masya Allah, ini semuanya adalah kehendak Allah. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali billah, ditolong oleh Allah. Bahasa yang sering kita mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat sedaya nggih. Amerika kobongan, Arab banjir. Kita di sini alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita tidak boleh juga menjelek-jelekkan orang yang kena musibah. Musibah orang lain itu menjadi pelajaran bagi kita. Pada malam hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita sampai hikmah yang ke-68. 67, 65, 66, 67 itu berbicara tentang nur, nggih. Kalau orang itu sudah punya nur, di antaranya mereka akan punya pelajaran dan kemudian menjadi peka. Saat seseorang niku menjadi peka, niku biasanya seperti kelebihan. Kelebihan, bukan kelebihan berat badan seperti saya. Kelebihan dalam pengertian beliau-beliau itu mampu merasakan, melihat, tentu melihatnya bukan dengan mata kepala. Kalau dengan mata kepala banyak temennya yang bisa kan gitu. Nah, saat terjadi kelebihan-kelebihan seperti itu, maka kemudian diingatkan kembali oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan hikmah yang ke-68 ini. Al-hikmatu asyaminatu wasitun, hikmah yang ke-68. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu.
La tufarrihkat at-ta'atu li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Quran surat Yunus ayat 58. Quran surat Yunus niku surat pinten Bapak Ibu? Surat yang ke-10. Kula niku hafal karena gara-gara menghafalkan satu ayat yang saya mempelajarinya agak lama. Quran 10 ayat 100. 10.2 100. Itu Quran surat Yunus ayat 100. Nih, kalau penasaran isinya nanti dilihat sendiri-sendiri di rumah. Kita membicarakan ini. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu an, beliau berkata, janganlah engkau bergembira karena ketaatan itu muncul darimu. Contohnya, gembira, senang sekali karena sudah bisa sholat jamaah di Masjid Al-Muhtadin tiap hari 5 waktu lagi. Yang diucapkan apa tuh Bapak Ibu? Alhamdulillah. Artinya kalau bergembira ketaatan itu muncul darimu, mboten enten alhamdulillah. Intinya ngoten. Wah aku lah niku mboten, tidak boleh. Tetapi bergembiralah karena ketaatan itu berasal dari Allah yang diberikan kepadamu. Kita harus merasakan bahwa ketaatan kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Saya akan memberi suatu gambaran atau ilustrasi Bapak Ibu. Kalau kita membelikan anak-anak kita sepeda motor, kemudian motor itu digunakan dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian anak itu memperoleh keberuntungan dengan mengendarai motor itu. Entah dia bisa sampai ke kampus lebih cepat, bahkan ada yang pinter kemudian dipakai untuk kerja sambilan umpamanya, atau dia beraktivitas untuk aktivitas sosial, ke sana kemari membantu orang kesusahan gitu. Yang beri kan seneng ya Bapak Ibu. Anaknya sendiri itu kalau kemudian berkata, iki motor-motorku, kemudian saya bisa berbuat dengan baik, saya sukses. Kalau kita sebagai orang tuanya mendengarkan begitu, pas mboten perkataan itu. Mboten. Begitu juga kita itu diberi ketaatan oleh Allah, kita kan ketahui bahwasanya semuanya itu karunia Allah. Wong kita diciptakan, dihidupkan, dan juga kita itu diberi kekuatan untuk melaksanakan kehidupan ini atau dijadikan lestari. Kita hidup, kita bisa menghirup oksigen dan seterusnya. Nah, kemudian kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu adalah sesuai dengan perintah Allah. Nah, kalau kita menyadari seperti anak tadi, alhamdulillah, terima kasih Bapak pun ditumbasaken motor. Terima kasih Pak sudah dibelikan motor. Anak itu juga sendiri untung lah, kita juga untung karena taat itu. Tapi kita tidak boleh mengatakan ketaatan itu muncul dari diri kita, tapi itu semua atas pertolongan Allah. Lalu kemudian kita gembira. Nah, gembiranya itu harus mengingat bahwasanya itu semua adalah pertolongan Allah. Di sini disebut fabidzalika falyafrahu. Ini Al-Qur'an nggih. Fabidzalika falyafrahu. Karena fadl Allah atau fadilah dan rahmat Allah, maka bergembiralah. Jadi yang membuat kita bergembira karena Allah niku menolong kita, memberikan ketaatan. Sebagaimana kalau seorang anak tadi itu bergembira karena bapaknya sudah memberikan motor tadi.
Kalau gembiranya berlebihan dan salah arah niku mendaku. Ini semuanya adalah hadis. Ini semuanya adalah hasil jeripayahku. Lah niku salah. Nggih, di antaranya yang kita diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan mengatakan alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Niku di dalam surat Al-Kahfi, kalau yang masya Allah ini semuanya adalah kehendak Allah. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali billah, ditolong oleh Allah. Bahasa yang sering kita mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau orang seperti itu biasanya mboten saged sombong. Karena kalau orang itu sampai tidak merasakan seperti itu gampang sombong. Kalau sudah sombong jadi temennya setan. Karena iblis itu kan pertama kali dikutuk oleh Allah karena kesombongan. Bahkan Rasulullah bersabda, tidak masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya mempunyai sekecil zarroh kesombongan dalam hatinya. Pak nopo mboten masuk surga seterusnya. Kalau orang sombong niku apakah memang putus tidak masuk surga? Pasti neraka saja. Kemarin saya membaca bahwasanya di dalam salah satu syarah disebutkan, kalau muslim maka tetap akan masuk surga nantinya. Cuma nggih diumbah dosa sombong itu nyucinya lebih lama daripada dosa-dosa yang lain. Itu agar nopo? Agar adil. Masa kalau orang yang di neraka seterusnya itu yang tidak punya iman kepada Allah, tidak punya iman kepada Rasulullah. Oke, niki penjelasan dari Asy-Syarqawi, penulis kitab yang PDF-nya pernah saya sampaikan pada jenengan sedaya. Kalau ada yang merasa belum dapat PDF-nya, nagih mawon ke teman-teman Astra. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, Syekh Asy-Syarqawi rahimahullah berkata, la tufarrihka at-ta'atu li annaha barazat minka. Janganlah engkau bergembira karena ketaatan itu muncul darimu. Maksudnya min haitsu suduruha angka bi ikhtiyarika wa haulika wa quwwatika. Maksudnya dari sudut pandang bahwa ketaatan itu dilakukan dengan pilihanmu, kekuatanmu dan kemampuanmu. Fahadha farahun madhmumun manhiyun anhu muhbitun laha. Kesenangan atau kebahagiaan semacam ini adalah kebahagiaan yang tercela, dilarang, dan dapat merusak amal yang dilakukan amal tersebut. Pun jelas nggih? Walakin ifrah. Tetapi bergembiralah di annaha barazat minallahi ilaika. Bergembiralah karena ketaatan itu berasal dari Allah yang memberikan kepadamu. Min haitsu suhuduha minallahi nikmatan minhu wa fadlan. Yakni dari sudut pandang bahwa ketaatan itu adalah karunia dan anugerah dari Allah. Fahada huwal farahul mahmud al-matlubu minal abdi wa huwa muqtada syukriha. Inilah kebahagiaan yang terpuji dan yang diperintahkan bagi seorang hamba sebagai wujud rasa syukur. Kalau punya rasa syukur mawon janji ini ditambah toh Pak. Karena memang kalau tidak ada rasa syukur, khawatirnya tadi menjadi rasa sombong, menjadi rasa bangga diri atau ujub. Saat terjadi sombong, saat terjadi ujub, maka terjadinya adalah al-muhbit tadi mana? Al-muhbit itu amalnya menjadi rusak. Penjelas nggih? Summa istadalla ala dzalika biqaulihi ta'ala. Kemudian Syekh, nah niki salah nggih. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah mendasari hal ini dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan hada min fadli rabbi, dengan fadilah dari Allah dan rahmat dari Allah, maka bergembiralah. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ngumpulkan itu kan tidak selalu emas nggih Bapak Ibu. Termasuk ngumpulkan sholat sunnah niku dikumpulkan, puasa sunnah, tadarus dikumpul-kumpulkan. Tapi kalau bergembira karena tadi ini adalah karena sergep kula niku mulai berbahaya. Maka harus dipahami itu semuanya adalah atas pertolongan Allah. Kalau memahami, menghikmati, betul-betul merasakan ini adalah rahmat dan fadilah Allah, maka biasanya menjauh dari rasa sombong, menjauh dari rasa ujub seperti tadi. Fa isalu tilka ta'a ilaihi wa idharuha ala yadihi. Maka ketika Allah menyampaikan dan menampakkan ketaatan melalui dirimu. Niki penting Bapak Ibu. Allah menyampaikan, meneruskan, menampakkan ketaatan melalui dirimu. Jadi kita taat itu adalah karunia Allah. Bahasanya nih, menampakkan ketaatan kita. Hal itu menunjukkan perhatian dan rahmat Allah kepadamu. Oleh karena itu, fayam bagi ayyafroha biha min tilkal haysiyah la min haysiyati suduriha minhu wa fi'lihi laha. Bukan dari sudut pandang bahwa ketaatan itu berasal darimu atau karena amal soleh yang telah engkau lakukan. Contoh, niki saya tambahkan tafsir. Kalau hikmah penjelasan dari Asy-Syarqawi tadi niku berakhir di sini. Niki saya tambahkan tafsir dari tafsir Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang beliau hidup sekitar tahun 606 Hijriah. Ayat Al-Qur'an yang tadi fabidzalika falyafrahu, masih ingat nggih ayat Al-Qur'annya? Fabidzalika falyafrahu itu yufidul hasra, yakni yajibu alla yafrahal insanu illa bidzalik. Firman Allah fabidzalika falyafrahu itu menunjukkan makna pembatasan. Pembatasan itu seperti apa Bapak Ibu? Yaitu tadi seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini menunjukkan makna pembatasan, yaitu bahwa seseorang tidak seharusnya bergembira kecuali hanya karena fadilah dan rahmat dari Allah. Tidak boleh atau wajib bergembira karena fadilah dan rahmat Allah. Tidak boleh bergembira karena itu kekuatannya sendiri, maupun sergepnya sendiri, maupun pinternya sendiri, dan seterusnya, kerjanya sendiri, dan seterusnya juga. Nggak boleh gembira. Jadi kita itu boleh kemana-mana senyum-senyum bergembira, tapi di dalam hati gembiranya karena rahmat dan fadilah dari Allah. Bukan karena wah aku sumeh, bukan. Tapi ini sumehnya karena adalah fadilah dan rahmat Allah. Seneng numpak mobil api, seneng numpak motor api, seneng punya rumah bagus, karena itu fadilah dan rahmat dari Allah. Nah, niku dicontohaken kali Nabi Sulaiman. Nanti ayatnya saya meneruskan yang ini dulu. Innahu idza hasolatil ladzat ar-ruhaniyatu fa innahu yajibu 'alal aqil alla yafraha biha min haitsu hiya min haitsu hiya bal yajibu ay yafraha biha min haitsu innaha minallahi ta'ala wa bi fadlillahi wa bi rahmatih falihadas sabab. Niki tafsir nih Bapak Ibu.
Saya niku kalau membaca Al-Qur'an saya usahakan melihat tafsirnya. Niku paling aman untuk memahami Al-Qur'an. Nah, seperti kata-kata wajib niku kan mboten enten di ayatnya, tidak ada. Tapi ternyata para ulama niku mengatakan bahwasannya senang atas fadilah dan rahmat dari Allah itu adalah wajib. Berarti kalau enggak senang atas fadilah dan rahmat Allah berarti dosa. Jadi kita itu dibuat, diciptakan, dikaruniai oleh Allah iman, Islam, sakit jamaah, sakit dan punya rumah, punya mobil dan seterusnya, punya tetangga yang bagus-bagus, itu kita harus bergembira. Harus loh. Bukan harus, wajib. Wajib gitu. Jadi punya masjid api kayak gini ya harus juga bergembira. Inilah rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa jika seseorang mendapatkan kenikmatan ruhani itu Islam, iman, seneng, khusyuk, termasuk itu, termasuk nur yang saya sampaikan tadi, orang menjadi peka, mendapatkan pelajaran, bisa mengambil pelajaran ke depan yang belum terjadi sebagai tanda-tanda. Di antaranya seperti itu semuanya kenikmatan ruhani. Maka wajib bagi orang yang berakal untuk tidak bergembira atas kenikmatan itu semata-mata karena bentuk kenikmatannya. Tidak boleh bergembira karena bentuk kenikmatannya itu tadi. Sebaliknya, ia harus bergembira karena kenikmatan tersebut berasal dari Allah Ta'ala serta merupakan karunia dan rahmatnya atau fadilah dan rahmat dari Allah. Nah, hal seperti ini kan sebetulnya hampir setiap orang sampun pirsa ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita itu tinggal memasukkan, menyelaraskan dengan kehidupan kita, dengan rasa yang kita rasakan saat kita menjalani kehidupan kita ini. Saat naik motor itu betul-betul ya Allah, alhamdulillah karena karunia dan rahmatmu motorku enak tinggu. Lho Pak, nek motor gak enak tinggu niku nyusahke tenan dong ya. No, mogok nang tengah jalan. Ngene nang tengah jalan ngarepe JEC, Padang. Nah nek pas gelap ngoten niku. Bapak Ibu, niki cerita nih. Cerita sebagai pelajaran. Saya itu pernah nginep semalam. Semalam di liak-liuknya pegunungan Wonogiri. Saya itu mau pulang ke mertua, mudik ke tempat mertua sambil nengok anak saya di pondok. Kemudian saya itu nyewa mobil kalau nggak salah Xenia Nopo Avanza gitu. Nah, di jalan itu Wonogiri ke Ponorogo ini jaluran ngeten-ngeten. Nih, nek pun sampai Jatisrono ke timur itu dhuwur-dhuwur itu. Nah, sampai di sekitar situ antara Jatisrono sampai Purwantoro itu ingat saya. Bane jeblos Bapak Ibu. Bane jeblos, kemudian kita nyari napa nggo mboten dongkrak sama niku lho. Mboten tidak ketemu Bapak Ibu. Jadi tidak ketemu. Nah, kemudian gini ku sekitar jam 11 atau 12 malam. Nah, dilalai alhamdulillah niku sekitar mboten enten 100 meter niku enten masjid. Masjid itu dilalai jam 11 malam niku padang. Mboten dipateni ngoten Bapak. Mboten di dalam itu ya lampu utama niku masih hidup. Kita akhirnya di situ. Nah, malam itu sebetulnya sudah ada orang yang mau nolong. Jadi ada orang kewenceng dari timur. Saya kan dari barat nih, menuju Ponorogo. Orang ini menuju menuju Baturno. Baturno niku nggih bagian dari Wonogiri tapi agak barat ke selatan dekat-dekat Pacitan. Menu buanter niku berhenti. Mboten mau nolong tapi mau tanya.
Nah, mau tanya, tetapi kemudian mau nolong niku dia juga ternyata mobilnya sewaan. Jadi nggak hafal juga di mana letaknya. Nopo sih? Sing gawe muter dongkrak ini nopo namanya? Engkolnya ini lho, mboten enten sama dongkrak ini mboten ngertos. Karena setiap mobil itu kan beda-beda, Bu. Pak, letaknya dongkrak nih. Ada yang di bawah, napa? Ban niku nggih macam-macam lah, tiap mobil punya tipe masing-masing. Nah, kemudian karena sudah tidak berhasil, saya nginep di masjid itu, anak saya itu waktu itu masih masih kecil, masih bayi ini. Nah, kita tidur sampai subuh. Subuh nih mboten enten sing adzan ternyata. Padang jinglang tapi nggak ada yang adzan. Akhirnya ya saya sholat dengan istri dan anak saya. Nah, baru kemudian setelah saya sholat itu ada orang datang pun sholat sendiri orangnya. Jadi masjid itu yang dilala kok pas mboten enten sing adzan sing teko. Kemudian pagi, nah, saya mencari tanya-tanya kepada orang di sekitar situ, kemudian dapatlah saya pinjeman dongkrak saengkole di orang yang punya mobil di kampung itu. Kemudian baru saya pasang, baru gini-gini, mobil yang tadi malam berhenti nanya itu dari barat. Wah, loh, karena saya masih di situ, dia berhenti. Loh, kok belum selesai, Pak? Iya, kemarin tadi malam saya memutuskan nginep sajalah kan begitu. Karena memang nyarinya di mana lagi. Dia berhenti itu, ya udah saya bantu. Wah, engkol sama engkol yang sudah saya putar barusan itu direbut, Pak. Direbut, wah, gue diselesaikan sendiri sama dia itu. Saya sampai cuma nonton, enggak, enggak, pas kan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, semua itu harus kita lihat. Kenikmatan mobil lancar, motor lancar itu kenikmatan. Tapi ya sebagaimana sebuah pepatah, bahwasanya rasa sakit itu tidak akan kelihatan kecuali kalau kita itu sudah menjadi orang yang sakit. Ya, kebalik, sehat itu tidak kelihatan kalau sehat, tidak terasa seseorang itu kalau sehat kecuali seseorang itu merasakan sakit. Asyihatu asyihatu tajun la ya'rifuha illal mardho. Asyihah, sehat itu adalah mahkota yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang sakit. Nggih. Luar biasa sebetulnya sehat niku luar biasa. Luar biasa. Nggih. Semua itu harus kita lihat bahwasanya adalah rahmat dan karunia dari Allah. Qala as-siddiqun. Oleh sebab itu para siddiq yaitu orang-orang yang imannya sudah benar, man fariha bi nikmatillahi min haitsu annaha tilkan nikmah fahuwa musyrikun. Nah, niki parameternya orang yang sudah tingkatnya tinggi. Barang siapa yang bergembira atas nikmat Allah hanya karena nikmat itu sendiri, maka ia telah berbuat syirik. Ngeri tuh Bapak Ibu. Jadi kita itu harus merasa betul motoran enak, mobilan enak, makan enak. Lah niku enak kabeh ngeten iki. Nah, itu harus mboten lali alhamdulillah. Ini karena rahmat dan fadilah dari Allah. Dan itu tidak bisa otomatis, harus belajar orang mengingat begitu. Wong kadang-kadang kita itu makan niku pasti bismillah, tapi belum tentu ingat sama Allah. Padahal wis bismillah. Alhamdulillah iya, tapi belum tentu ingat sadar kepada Allah. Nah, oleh karena itu kesadaran ini harus dimunculkan. Saat kesadaran itu muncul akan menambah rasa kita. Rasa alhamdulillah semakin tebal, semakin berbobot. Amma man fariha bi nikmatillahi min haitsu annaha minallah kana farahuhu billah. Tetapi barang siapa bergembira atas nikmat Allah karena itu berasal dari Allah. Okay. Wadzalika
Karena farahu billah, maka kegembiraannya adalah kegembiraan karena Allah. Wadzalika huwa ghayatul kamal wa nihayatus sa'adah. Itulah puncak kesempurnaan dan akhir dari kebahagiaan. Jadi kalau dibalik seperti ini Bapak Ibu, kita semua niku pingin bahagia mboten pingin. Nggih. Jadi kalau pingin gembira yang sampai puncak, maka kegembiraannya adalah dengan seperti ini. Kalau orang bangga atas kekuatan dirinya, kalau orang itu bangga atas hartanya, kedudukannya, biasanya mesti rosok kurang niku terus. Nih, rosok kurang itu terus. Wis duwe 1 miliar kepingin 2 miliar. Wis duwe 2 miliar pingin 1 triliun. Umpamanya begitu. Tapi kalau seseorang itu bisa seperti ini tadi, insya Allah dia akan mencapai kegembiraan yang sempurna. Di sini disebut gembira yang sempurna, as-sa'adah wa nihayah. Wa nihayatus sa'adah. Faqauluhu subhanahu kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yakni falyafrahu bitilkan ni'am la min haitsu hiya bal min haitsu innaha bi fadlillahi wa bi rahmatillah. Fahada asrarun aliyatun istamalat 'alaiha hadhil alfat allati dhaharat min alamil wahyi wat tanzil. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, ayat ini tadi bergembira atas nikmat-nikmat tersebut bukan karena hakikatnya sebagai kenikmatan, tetapi karena itu adalah karunia dan rahmat Allah. Ini adalah rahasia luhur, rahasia tinggi, asrorun aliyatun. Rahasia loh Bapak Ibu ini. Rahasia betul. Pak rahasia kok diceramahke. Ini rahasia. Tapi memang harus diketahui semua orang, karena belum tentu orang yang tahu pun dengan mudah untuk melaksanakannya. Kesadaran bahwasanya apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita peroleh di sekeliling kita itu adalah rahmat dan fadilah dari Allah. Kesadaran seperti itu mahal harganya. Inilah rahasia-rahasia luhur yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan yang muncul dari wahyu dan Al-Quran yang diturunkan. Hada ma talakhasu indana fi hadal bab. Amal mufassirun qalu fadlullahil islam wa rahmatuhul Quran. Wa qalu Abu Sa'id al-Khudri fadlullahil Quran wa rahmatuhu an ja'alakum min ahlihi. Demikianlah kesimpulan yang kami dapatkan dalam pembahasan ini. Ini tulisannya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Inilah kesimpulan yang kami dapatkan dalam pembahasan ini. Adapun para mufassir berkata, yang namanya fadlullah itu adalah Islam, dan rahmat Allah adalah Al-Quran. Kalau pendapatnya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berpendapat karunia Allah atau fadilah dari Allah adalah Al-Quran, sedangkan rahmat dari Allah adalah Allah menjadikan kalian termasuk ahli Al-Quran. Uang kok paham Al-Quran, niku berarti mendapatkan rahmat Allah yang sangat besar. Ya kita itu kan berkali-kali baca Al-Fatihah. Kalau ditanya pun paham Al-Fatihah, kalau saya jawabnya gitu. Kalau terjemahannya insya Allah hafal. Kalau paham, pahamnya sidik-sidik. Karena Al-Quran itu, apalagi Al-Fatihah, itu adalah ringkasan dari keseluruhan Al-Quran. Fatihah niku adalah memuat keseluruhan dari Al-Quran. Ringkasannya di situ. Oke Bapak Ibu, kita kalau mengawali ngaji niku kan pasti baca Fatihah tadi. Nah, tolong dihafalkan terjemahannya. Pun hafal sedaya. Sing empun dipahami nggih. Sing empun paham Pak dikatakan nggih. Nah, nanti
Saya insya Allah akan mengusahakan coba Al-Fatihah itu nanti saya kasih terjemahannya biar bisa menikmati pas membaca. Nggih, niki dari Tafsir Mafatihul Ghaib dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Nggih, niki bentuk-bentuk dari rahmat Allah. Selain Al-Qur'an tadi, kalau di dalam Al-Qur'an firman Allah, Quran surat Al-Qasas ayat 73, di sini disebutkan bahwa Allah berkat rahmatnya Allah menjadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi malam, siang itu pun juga rahmat dari Allah. Ini kita. Wa min rahmati, berkat rahmatnya Allah menjadikan untukmu malam dan siang agar beristirahat dan bekerja. Jadi kita menikmati malam, menikmati siang, itu juga rahmat dari Allah. Kalau kesadaran itu muncul, seterusnya berarti kita itu nyambung dengan firman Allah seperti ini. Dan kalau kita nyambung dengan ini, ya insya Allah kita berarti orang yang mengamalkan Al-Quran. Terus dihubungkan dengan ayat yang tadi, falayafrohu, hendaklah kalian bergembira atas rahmat Allah tadi. Berarti kapan kita bergembira kalau seperti itu Bapak Ibu? Setiap saat, setiap waktu kita harusnya bergembira. Karena siang dan malam juga rahmatnya dari Allah. Tadi diperintahkan karena rahmat Allah bergembira. Jadi monggo bergembira, mboten usah sedih. Kalau orang sergap bergembira awet muda. Loh, karena apa? Nikinya kan mboten tegang, tidak berkerut. Kalau kalau tegang kan sering berkerut jadinya. Loh niki serius loh. Nggih. Niki serius, mboten guyonan. Saya niku mau mencoba meraktekaken ngoten Bapak Ibu. Wis pokoke karena rahmat Allah dan fadilah dari Allah itu bergembira terus. Niku nggih mboten gampil, tidak mudah. Kadang-kadang enten napa ngoten, lho kok berkerut aku. Berarti saya belum bergembira. Bergembira karena rahmat Allah. Diparingi sehat, diparingi anak, istri, anak suami yang baik, rumah yang baik, tetangga nggih mboten pernah ngelempari batu rumah jenengan toh. Kayak gitu-gitu. Wah, niku semua rahmat dan fadilah dari Allah. Nah, niki kalau Nabi Sulaiman. Nggih, saya baca terjemahannya. Quran surat An-Naml ayat 40. Nggih, niki pada waktu Nabi Sulaiman punya keinginan untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istananya. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, ini adalah termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Jadi kalau dihubungkan dengan ayat-ayat tadi Bapak Ibu, malam dan siang itu juga rahmat Allah. Kemudian fadilah yang sangat besar. Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana walaupun yang melaksanakan anak buahnya dalam tanda kutip panutan. Itu pun tidak lupa, itu semuanya adalah ujian. Apakah bersyukur atau kufur kan kata. Siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya diri sendiri. Siapa yang berbuat kufur maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Nih, saya ilustrasikan balik ke anak yang dibelikan motor tadi. Kalau seseorang anak tadi itu setelah dibelikan motor, kemudian dia tidak taat kepada bapak ibunya. Motor yang seharusnya dipakai untuk kuliah malah dibuat dolan saja. Itu, nggih. Terus berbuat yang jelek-jelek. Kira-kira, Bapak Ibu, orang tuanya
akan nambah membelikan mobil mboten? Logikanya mboten, nakal kok tuh. Nah, berarti itu maksudnya kalau kita bersyukur kita akan niki untuk kebaikan diri kita sendiri. Kebaikan kita termasuk ditambah niku wau. Kan ngoten. Begitu juga kalau kita menggunakan kesehatan kita untuk ketaatan kepada Allah. Ya insya Allah Allah akan menambahkan kita awet sehat. Loh Pak, umpamanya kok nek wis tua ibadahnya banyak tapi kok nggak sehat. Nah, kalau itu memang ngeten Bapak Ibu. Jadi orang tua niku mengumpulkan dalam tanda kutip termasuk kesalahan-kesalahan masa lalunya. Jadi saya taat tapi kan masa lalunya Mas punya yang dihukum. Terlalu banyak gula. Ngeten nggih, penyakit gula niku lho. Dulu penyakit gula itu kan kita sadari paling sekitar tahun 2000 nih Bapak Ibu. Sebelum tahun 2000 itu kan orang yang namanya gula itu ya apik nikmat katanya. Tapi setelah ternyata gula itu menimbulkan penyakit, kita kemudian sadar ternyata kalau wong niku enak-enakan terus ngoten simbolnya minum yang manis-manis terus gitu. Nggih. Enak-enakan terus niku nggih mboten apik. Karena enaknya kita itu yang kita lakukan nuruti kita, bukan karena perintah Allah. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah. Ini sebuah hadis. Nggih. Langsung sing terakhir mawon. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekelompok tawanan dan di antara tawanan tersebut ada seorang wanita yang sedang mencari-cari anaknya. Setiap kali ia menemukan seorang anak kecil di antara para tawanan, ia mengambilnya, mendekapnya ke perutnya dan menyusuinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami, apakah menurut kalian wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, tidak, demi Allah. Dia tidak akan melakukannya jika ia mampu menghindarkannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Artinya Allah ini menyayangi kita melebihi seorang ibu tadi itu dalam hadis ini menyayangi anaknya. Jangan bayangkan, anak niku mawon sangat disayangi. Kita lebih disayangi oleh Allah, lebih loh Bapak Ibu. Itulah rahmat Allah. Kalau rahmat Allah yang tergambar dalam hadis ini, kemudian coba kita bawa pada waktu kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman. Rahman itu kan rahmat. Maka saat kita membaca Bismillah tadi, bobotnya niku akan lebih tinggi. Bobot lebih tinggi. Bobotnya lebih berat. Rasa yang muncul itu akan lebih dalam, menyentuh hati nurani kita. Saat seperti itu, khusyuk niku pasti muncul. Sedetik, 2 detik, baru ngono keganggu liyane. Umpamane gitu. Kan sok begitu kita. Kemudian keganggu liyane gitu. Tapi kalau kita mempelajari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu paham semuanya dan semuanya kita rasakan sebagaimana kita merasakan seperti ini tadi, maka sepanjang sholat itu gak ada tempat yang tidak ada bacaannya. Kalau kita ada bacaannya, kita pahami dan kita hikmati sampai rasa terdalam kita, maka sholat kita akan menjadi bisa khusyuk dalam keseluruhan sholat kita. Tapi berat betul? Berat. Nah, oleh karenanya, mengapa kok berat? Agar kita selalu berjuang
pejuang-pejuang untuk khusyuk sampai akhir hayat. Wah, ngoten. Nah, itu luar biasa daripada berjuang napa mengkritisi Jokowi wae bendino nonton Jokowi bendino tiap hari nonton Prabowo bendino nonton Anies aktivitasnya opo mbok pun mereka itu loh mboten kenal kita. Nuwun sewu sing kenal nggih. Mbok empun ini berjuang ini untuk bagaimana kita menambah rasa khusyuk dengan belajar seperti ini. Oke, tentu hal itu juga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah, mugi panjenengan pinaringan khusyuk dateng kawula lah ngoten niku diunekaken ya. Oke, untuk malam hari ini cukup nih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jali wa thair waj'alna wa iyyahum min alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.